Ada satu hal yang jarang orang berani akui, betapa sulitnya keluar dari siklus kambuh. Kamu mungkin sudah membuat janji pada dirimu sendiri. Berkali-kali, kamu menuliskannya di buku catatan. Kamu mengucapkannya dalam doa. Kamu menyembunyikan tekad itu di dalam hati. Tetapi setiap kali dorongan datang, semua janji itu runtuh dalam hitungan detik. Dan setelahnya, hanya ada rasa hampa yang menyiksa. Lalu datanglah rasa bersalah. Kamu menatap cermin, melihat bayangan yang sama sekali tidak kamu banggakan. Pertanyaan yang menusuk dada muncul. Apakah aku hanya manusia lemah yang tak bisa mengendalikan dirinya sendiri? Kamu mencoba tersenyum di depan orang lain, berpura-pura baik-baik saja, padahal di dalam hatimu ada perang yang tidak pernah selesai. Kambuh bukan hanya soal kebiasaan yang merusak, tapi tentang harga diri yang terkikis sedikit demi sedikit. Setiap kali jatuh, kamu merasa lebih jauh dari versi dirimu yang seharusnya. Kamu merasa hidupmu terjebak di jalan buntu, seolah semua usaha, doa, dan kerja kerasmu tidak pernah berarti apa-apa. Dan anehnya, semakin kamu mencoba menolak, semakin kuat pula tarikannya. Semakin keras kamu melawan, semakin cepat pula kamu terjatuh. Itu membuatmu bingung, apakah benar-benar mungkin untuk keluar? Atau memang kamu ditakdirkan untuk terus hidup dalam lingkaran yang melelahkan ini? Namun, mungkin ada satu hal yang belum kamu sadari. Siklus kambuh bukanlah penjara tanpa pintu. Ia punya celah, punya jalan keluar, punya kunci. Tapi kunci itu tidak terletak pada tekad semata, melainkan pada pemahaman yang lebih dalam. Siklus kambuh seringkali berawal dari pola kecil yang tak terlihat. Sebuah rasa bosan di malam hari, kesepian saat sendirian, tekanan yang menumpuk di kepala, atau sekadar kebiasaan yang terbentuk tanpa kamu sadari. Pola itu lalu mengendap, membentuk jalur yang semakin dalam di otakmu, hingga akhirnya tubuhmu bergerak otomatis, seolah kamu tak lagi punya pilihan. Dan ketika sudah terjebak di dalamnya, kamu mencoba keluar dengan satu cara, tekad. Kamu berjanji dengan serius, kamu bersumpah dalam hati, kamu bahkan menghukum dirimu sendiri setiap kali gagal. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya. Semakin keras kamu berjanji, semakin keras pula kamu dihantam rasa kecewa ketika gagal menepati janji itu. Rasa kecewa ini perlahan berubah menjadi keputusasaan. Kamu mulai kehilangan rasa percaya pada dirimu sendiri. Kamu bilang, aku memang tidak bisa berubah. Aku memang seperti ini. Keyakinan itu jauh lebih berbahaya daripada dorongan apapun. Karena ia membuatmu menyerah bahkan sebelum berperang. Inilah lingkaran yang mematikan. Jatuh, menyesal, berjanji, bertahan sebentar, jatuh lagi. Diulang berkali-kali sampai kamu merasa hidupmu hanya tentang itu saja. Dan yang lebih menyakitkan, tidak ada orang lain yang benar-benar tahu betapa sulitnya perang itu. Karena semua terjadi di dalam dirimu sendiri. Pada akhirnya, siklus kambuh bukan hanya tentang kebiasaan, tapi tentang luka batin. Luka dari merasa tak berdaya, luka dari kehilangan kendali, luka dari memandang diri sendiri dengan benci. Itulah yang membuatmu semakin terjebak, karena kamu tidak hanya melawan dorongan, tapi juga melawan keyakinan bahwa kamu tak pantas sembuh. Dan seringkali, di titik terendah, muncul ilusi berbahaya. Sekali lagi saja, tidak akan masalah. Tapi kenyataannya, setiap sekali lagi justru memperkuat rantai itu, menambah lapisan tembok, dan membuat jalan keluar semakin sulit terlihat. Maka, pertanyaan besarnya bukan lagi, bagaimana caraku melawan dorongan, melainkan, bagaimana caraku mematahkan keyakinan bahwa aku akan selalu kalah. Karena musuh terbesarmu bukanlah siklus itu sendiri, melainkan cara pandangmu terhadap dirimu. Jalan keluar dari siklus kambuh dimulai dengan menerima kenyataan bahwa jatuh adalah bagian dari proses. Selama ini, kamu mungkin menganggap satu kali kambuh berarti semua usahamu hancur. Padahal tidak, satu kegagalan tidak menghapus ratusan percobaan. Justru dari kegagalan itu, kamu belajar pola yang harus diubah. Yang pertama harus kamu lakukan adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Bukan berarti kamu meremehkan kesalahan, tapi kamu menolak untuk membiarkan rasa bersalah menjadi racun. Katakan pada dirimu, aku jatuh, tapi aku masih di jalan. Kalimat sederhana itu bisa membuatmu tetap bergerak, bukannya menyerah. Lalu, kenali polamu. Catat kapan dorongan muncul, apa pemicunya, bagaimana reaksimu. Dengan begitu, kamu tidak lagi melawan dalam kegelapan. Kamu tahu kapan badai akan datang, dan kamu bisa bersiap sebelum terserat. Setelah itu,
Alihkan energimu ke arah baru. Dorongan tidak bisa dihapus, tapi bisa diarahkan. Berlari, menulis, meditasi, membaca, bahkan sekedar keluar rumah. Semua itu bisa jadi jalur lain untuk menyalurkan energi yang tadinya selalu menuju ke arah yang sama. Yang juga penting, jangan hadapi ini sendirian. Temukan seseorang yang bisa kamu percaya, bahkan jika hanya satu orang saja. Ceritakan apa adanya. Kejujuran akan memecah kesunyian yang selama ini membuat siklus itu semakin kuat. Dan ingat, setiap kali kamu berhasil menahan diri meski hanya sebentar, kamu sedang membuka jalan baru di dalam dirimu. Jalan itu sempit di awal, tapi semakin sering kamu lewati, semakin kuat ia menjadi. Perlahan, siklus yang dulu terasa abadi akan mulai melemah. Kamu akan sadar bahwa sebenarnya pintu keluar sudah ada sejak lama. Kamu hanya perlu berani melangkah ke arahnya, meski tertatih-tatih. Pada akhirnya, siklus kambuh bukanlah akhir dari perjalananmu. Ia hanya bagian dari proses yang sedang membentuk dirimu. Setiap jatuh membawa pesan, setiap kegagalan menyimpan arah baru. Yang penting adalah keberanianmu untuk tetap berdiri, meski rasa malu dan kecewa terus menghantui. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa depanmu. Kesalahan yang sudah terjadi biarlah menjadi pelajaran, bukan penjara. Karena jalan keluar dari siklus kambuh bukan berarti kamu harus menjadi sempurna, melainkan kamu harus berani untuk terus mencoba, meski berkali-kali gagal. Kamu harus tahu, tubuhmu bukan musuhmu. Ia hanya tersesat dalam pola yang salah. Dan pikiranmu bukan pengkhianatmu, ia hanya butuh diarahkan dengan sabar. Jika kamu mau berdamai dengan keduanya, maka energi yang dulu habis di tempat gelap bisa berubah menjadi kekuatan yang tak pernah kamu bayangkan. Jangan tunggu sampai dunia memaksamu berhenti. Jangan tunggu sampai semua mimpimu runtuh hanya karena satu kebiasaan yang kamu anggap remeh. Mulailah sekarang, meski langkahmu kecil. Mulailah sekarang, meski hatimu masih bergetar. Ada saatnya kamu akan menoleh ke belakang, melihat semua luka yang pernah kamu lalui, dan akhirnya bisa tersenyum, bukan karena kamu tak pernah jatuh lagi, tapi karena setiap jatuh tidak lagi menghancurkanmu. Kamu menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih utuh. Ingatlah, kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak jiwa lain yang sedang mencari jalan keluar dari siklus yang sama. Dan dengan keberanianmu melangkah, kamu sedang memberi harapan bukan hanya pada dirimu, tapi juga pada mereka yang diam-diam memperjuangkan hal yang sama. Jalan keluar dari siklus kambuh bukanlah pintu ajaib yang langsung membebaskanmu. Ia adalah jalan panjang yang harus ditempuh dengan sabar. Namun setiap langkah kecil di jalan itu adalah kemenangan yang nyata, dan kemenangan itu milikmu. Jadi, saat rasa ingin menyerah datang lagi, ingatlah satu hal, kamu sudah terlalu jauh untuk kembali. Hidupmu terlalu berharga untuk terus terjebak, dan kekuatanmu lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.